Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Diperkosa Dukun Demi Harta Gaib. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share dan like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Astaga, ucap Iwan saat mengintip ke dalam kamar, dan betapa terkejutnya ia sambil tidak percaya apa yang dilihatnya. Iwan menelan salivanya, sangat susah untuk dipercaya. Tapi mata kepala Iwan sendiri melihatnya secara langsung. Mbah Waro, batin Iwan. Entah dibuatkan apa Mirna sampai ia tidak merasa bahwa Mbah Warolah yang saat ini menggagahinya. Iwan memperhatikan ke dalam. Terdengar rintihan Mirna sambil memejamkan mata. Maka ia tidak sadar bahwa sekarang ini bukan Wisnu sesungguhnya. Sedangkan Wisnu yang asli sama sekali tidak pernah ada. Iwan bergidik ngeri melihat permainan di dalam. Tapi di dalam hati Iwan saat ini juga merasakan kekesalan luar biasa. Dukun santet itu malah berkhianat, dan ia sangat merasa tertipu sekarang. Memang Iwan ingin merebut Mirna dari Imran dan berusaha membuat Mirna jatuh cinta dengan cara memberikan foto Mirna serta rambutnya untuk Mbah Waro agar bisa mempermainkan santetnya. Awalnya ia tidak menyangka bahwa dukun itu juga ikutan menyukai Mirna dan mengambil keuntungan darinya. Saat ini yang dilihat Mirna memang berwujud Wisnu yang tampan dan gagah, karena penglihatannya dibutakan oleh Mbah Waro. Sedangkan Iwan melihat awalnya memang berwujud Wisnu, tapi saat sedang dalam permainan panas tersebut, tiba-tiba wujud itu kembali berubah dan aslinya, yaitu laki-laki tua yang juga bungkuk. Sangat mengerikan. Iwan bingung harus berbuat apa sekarang ini. Tidak mungkin ia menggerebek seorang diri. Ia tahu Mbah Waro bukanlah lawannya. Iwan hanya mematung berdiri di semak-semak belukar samping rumah Mbah Waro yang gelap gulita. Dada Iwan turun naik serta keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ada hawa panas menjalari tubuhnya saat melihat pergulatan di dalam. Baru pertama kali ia melihat tubuh Mirna yang sama sekali tanpa balutan busana. Pantas saja Mirna tidak pernah menyukainya sedikit pun, walaupun sudah berbagai cara Iwan lakukan dengan menuruti perintah Mbah Waro. Dan akhirnya yang Iwan takutkan malah kejadian bahwa Mirna sudah terperdaya sangat jauh. Wajah Iwan merah padam. Perasaannya saat ini campur aduk. Ia bingung sekarang. Ia harus apa dan berbuat apa. Ia pun sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dan salah satunya merasa sangat bersalah kepada Imran. Malam semakin larut. Permainan itu tak kunjung selesai. Nampak Mbah Waro dan Mirna saat menikmati malam yang indah ini. Iwan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mengintip dari lubang kecil, karena ingin mengetahui selanjutnya apa yang akan diperbuat atau dibicarakan Mirna dan Mbah Waro berwujud Wisnu tersebut. Sudah ya Wis, kamu sangat hebat, puji Mirna. Iya dong, mau sekali lagi? Tawar Wisnu. Gak mau sudah capek, jawab Mirna sembari memeluk tubuh kekar Wisnu. Mereka sama sekali tidak canggung, padahal ini baru pertemuan yang kedua kalinya. Terus kamu mau pulang sekarang? Tanya Wisnu yang sebenarnya adalah Mbah Waro dalam keadaan wujud yang sangat berubah.
Tidak, aku ingin nginap di sini. Apa diperbolehkan Mbah Waro? Tanya Mirna. Wisnu tersenyum kecil sembari berkata, tentu saja diperbolehkan. Lagi-lagi Mirna tanpa sungkan memeluk tubuh Wisnu. Tanpa sepengetahuan Mirna dan Wisnu, ada seseorang yang mengintip dari balik dinding yang terbuat dari kayu tersebut. Malam itu Mirna sangat menikmati kebersamaannya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang kini berputar di kepalanya, tapi ia merasa lidahnya menjadi keluh dan susah untuk menanyakan hal tersebut. Wisnu, kamu tinggal di sini juga dengan Mbah Waro? Tanya Mirna memberanikan. Iya, jawab Wisnu dengan singkat. Kamu sebenarnya siapanya Mbah Waro? Keponakan atau anaknya? Tanya Mirna. Sebenarnya ia merasa ragu kalau Wisnu ini adalah anak dari Mbah Waro, karena sangat jauh berbeda dengan wajah Mbah Waro yang sangat menakutkan itu, dan sama sekali tidak ada mirip-miripnya. Sudahlah sayang, kamu tak perlu tahu. Yang penting malam ini kita nikmati saja. Memangnya kemana suami kamu? Tanya Wisnu mengalihkan pembicaraan. Suami kamu kan yang malam itu marah-marah datang ke sini jemput kamu? Sambung Wisnu. Oh iya, maaf ya atas kegaduhan beberapa hari yang lalu itu. Memangnya kamu kemana waktu itu? Saat aku terbangun kamu sudah tidak ada lagi. Padahal aku ingin berpamitan, terang Mirna. Aku ada ngeliatin kamu dari jauh. Kasihan ya kamu. Aku lihat kamu dimarahin dan dibentak-bentak oleh suamimu, jawab Wisnu. Apa perlakuan suami kamu memang begitu? Tanya Wisnu menatap wajah Mirna dengan lekat. Iya, kalau marah memang suka begitu, membentak aku, jawab Mirna sambil bergelayut manja. Kita keluar aja yuk. Gak enak sama Mbah Waro. Kita ngobrol-ngobrol bertiga, ajak Mirna. Jangan sayang, beliau pasti sedang beristirahat, tolak Wisnu. Malam itu dihabiskan oleh mereka yang sedang dimabuk asmara. Saat jam 3 dini hari, Mirna terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Mirna tidak menyadari semua itu, bahwa tangan putih yang kekar sudah berubah wujud dengan yang aslinya. Ia hanya terdiam. Ia terdiam saja tidur dengan membelakangi Wisnu. Mirna sangat menikmati malam itu. Dihabiskannya malam itu berada di dalam pelukan Wisnu yang sebenarnya adalah Mbah Waro. Mirna beranjak kaget. Ia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Mirna memperhatikan tempat tidur di sampingnya. Tidak ada Wisnu lagi. Ia mendengus kesal dan segera memakai pakaiannya. Lalu dengan suara parau ia memanggil nama Wisnu. Mirna kaget. Bukan Wisnu yang datang, tapi Mbah Waro yang tiba-tiba membuka pintu kamar. Mirna terlihat tidak enak dengan tatapan Mbah Waro. Wisnu sudah tidak ada, jawab Mbah Waro datar lalu kembali membalikkan tubuhnya ke arah luar. Mirna mengikuti langkah Mbah Waro dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Lalu setelah itu duduk bersama dengan Mbah Waro sembari menikmati minuman yang dibuatkan oleh dukun tersebut. Pulanglah, nanti suamimu datang lagi ke sini marah-marah, ucap Mbah Waro. Tidak Mbah, suami saya sedang bekerja dan sejak kemarin ia tidak pulang kok, jawab Mirna dengan santai. Mbah Waro hanya diam dan sesekali mengelus cincin akik beliau yang terletak di jari telunjuknya. Habiskan minumannya, titah Mbah Waro. Iya Mbah, jawab Mirna. Sebenarnya ia tidak menyukai minuman yang dibuatkan oleh Mbah Waro. Entah itu minuman apa. Baru seteguk ia meminumnya dan ingin rasanya memuntahkannya.
Tapi itu nantinya akan membuat Mbah Waro tersinggung. Mirna tidak pernah merasakan minuman ini sebelumnya. Rasanya sangat tidak enak, yaitu sangat pahit. Warnanya pun sangat hitam. Ia tahu ini bukan teh ataupun kopi, entah ini apa. Dan ia secepatnya menengguk minuman itu. Mirna tahu saat ini dua karyawannya itu pasti kini sedang menunggunya. Tapi Mirna tidak khawatir, karena sudah ia beritahu jikalau sampai pukul 6 pagi ia tidak datang, maka warung tutup saja. Mirna masih tidak mengaktifkan ponselnya. Ia tahu juga percuma ponselnya diaktifkan, karena di daerah sini sama sekali tidak ada sinyal. Biarlah nanti ia akan memberikan alasan apapun kepada suaminya. Di tempat yang berbeda, Iwan memperhatikan warung yang sengaja tutup. Ia tahu kini Mirna masih berada di kediaman Mbah Waro. Iwan menahan kesal di dada. Ia sangat begitu marah karena telah ditikung oleh dukun kepercayaannya. Iwan sengaja meliburkan diri untuk bekerja hari ini, karena ia akan pergi jauh untuk mendatangi dukun yang akan nantinya bertarung dengan Mbah Waro. Iwan masih terobsesi ingin memiliki Mirna seutuhnya. Mungkin mudah untuk memisahkan Mirna dengan Imran, tapi kini ia harus berusaha kembali untuk memisahkan dan menyadarkan Mirna yang sudah jauh terperdaya dengan Mbah Waro yang berwujud Wisnu. Mirna masih asik berbincang dengan Mbah Waro dan sesekali menanyakan tentang Wisnu, siapa dia sebenarnya. "Apa ada keputusan baru dalam masalah keluargamu?" tanya Mbah Waro. "Belum ada, Mbah. Padahal saya ingin sekali bercerai. Saya sudah sangat bosan," terang Mirna. "Terserah kamu saja, karena masih ada banyak lelaki yang jauh lebih baik dari suamimu itu," jelas Mbah Waro. Mirna tersenyum kecil sambil membayangkan wajah Wisnu yang nantinya akan ia pilih menjadi pendamping hidupnya yang akan datang dan akan memberikan keturunan yang sangat rupawan. "Mbah, di mana Wisnu?" tanya Mirna. "Sudah pergi," jawab Mbah Waro. "Kerja?" Mbah Waro hanya mengangguk pelan. Ia tahu kini Mirna sangat gamang dengan perasaannya dan sangat penasaran dengan Wisnu. Maka itu adalah modal untuk Mbah Waro secepatnya memisahkan Mirna dengan suaminya itu. "Kerja di mana, Mbah? Kerja apa?" tanya Mirna beruntun. Ia sangat ingin banyak mengetahui tentang Wisnu. "Nanti kamu juga akan tahu sendiri," jawab Mbah Waro beranjak dari hadapan Mirna. "Mbah, saya mau minta tolong agar secepatnya bisa pisah dengan suami saya," pinta Mirna mengikuti langkah Mbah Waro. "Pasti," jawab Mbah Waro. "Gimana caranya, Mbah? Kalau bisa secepatnya," ungkap Mirna duduk kembali. "Ini," jawab Mbah Waro sembari memberikan sebuah serbuk di dalam botol berwarna bening. Lantas Mbah Waro menjelaskan bagaimana caranya membuat ramuan itu. "Iya, Mbah. Pasti. Nantinya akan saya lakukan," jawab Mirna tersenyum sambil berterima kasih kembali kepada Mbah Waro. Lantas Mirna berpamitan pulang. Tapi sekali lagi ia terlihat celingak-celinguk memperhatikan rumah Mbah Waro. Kalau saja ada Wisnu yang ingin bertemu kembali sebelum ia pergi. "Mbah, nanti kalau Wisnu sudah datang saya titip salam ya," ucap Mirna. "Iya." Mirna keluar dari rumah Mbah Waro dan ingin memasuki mobilnya yang terparkir di halaman. Mirna merasa ada yang aneh dengan tatapan mata Mbah Waro barusan. Ia merasa tidak asing dengan bola matanya itu. "Mbah, tempat kerja Wisnu jauh ya dari sini?" tanya Mirna ingin memastikan bahwa Wisnu memang bekerja. "Iya," jawab Mbah Waro. "Mau ke sana?" sambung Mbah Waro.
Tidak mbah, cuma nanya. Ngomong-ngomong, bola mata mbah sangat sama dengan Wisnu, tutur Mirna. Mbah Waro hanya diam lalu kembali mempersilahkan Mirna untuk pulang. Mbah Waro tidak enak kalau perempuan ini terus bertanya-tanya tentang Wisnu, yang padahal ia sendiri. Satu lagi mbah mau tanya, apa benar Wisnu itu anak Mbah Waro? Tanya Mirna menikam tatapan Mbah Waro. Apa kamu yakin ingin tahu? Nanti datanglah ke sini saat malam hari. Saya akan ceritakan semuanya, tutur Mbah Waro sembari masuk ke dalam rumah, lantas menutupnya kembali. Mirna menyetujui apa yang diperintahkan oleh Mbah Waro. Ia pulang dengan rasa teramat bahagia. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi dan beristirahat. Mirna menyesali karena ia lupa ingin meminta nomor telepon Wisnu. Tidak mungkin Wisnu tidak memiliki ponsel yang di zaman sekarang ini apa-apa HP selalu diperlukan. Sore itu, ia menunggu suaminya pulang. Dari kejauhan laki-laki yang bernama Imran tersebut sudah nampak kelihatan dari jauh mengendarai sepeda motornya. Laki-laki yang berhati lembut serta ramah itu tidak hentinya tersenyum melihat Mirna menyambutnya penuh kehangatan dan senyuman. Ada yang berbeda saat ini. Imran memperhatikan Mirna datang membawakan minuman berupa teh hangat. Imran sangat begitu senang dan tidak lepas tersenyum, karena Mirna tidak pernah sebelumnya begini menyambut kedatangannya. Halo mas, aku kangen, ucap Mirna bergelayut manja di lengan Imran setelah menyerahkan secangkir teh hangat. Imran senang mendengar penuturan Mirna. Sudah lama ia tidak pernah mendengar Mirna semanis ini. Sama, mas juga kangen kok, jawab Imran menyentuh pucuk kepala Mirna. Apa ada maunya nih? Kok tumben tiba-tiba bikinin mas teh hangat? Tebak Imran tersenyum menatap Mirna. Tidak mas, aku tidak ingin meminta sesuatu kok, jawab Mirna. Jauh dari tebakan Imran. Mirna seakan jijik menatap suaminya itu. Ia hanya berpura-pura saja menjalankan perannya, karena ia menuruti semua perintah dari Mbah Waro. Ayo, bilang aja, mau apa? Mas ada rezeki nih dari bos karena ikut keluar kota, jelas Imran. Tidak ada mas, barang-barang aku juga masih banyak yang belum dipakai. Simpan saja di dompetmu, jawab Mirna menampakkan wajah semanis mungkin. Kalau gitu, bagaimana kita makan berdua di luar? Mau? Tawar Imran. Oke lah, kalau Mas Imran ingin membahagiakan aku, jawab Mirna mengiyakannya. Imran berkali-kali mengecup kening Mirna penuh dengan kasih sayang. Ia merasa istrinya sekarang sudah berubah. Imran sangat senang dengan sikap Mirna yang tiba-tiba semeringah di hadapannya. Walaupun beberapa waktu terakhir ini mereka sering bertengkar dan selalu ada kata cerai. Mari mas, habiskan dulu teh buatanku, titah Mirna sambil tersenyum. Oh iya mas, lupa. Saking bahagianya mas dan senang melihat wajahmu yang manis itu, rayu Imran yang dianggap Mirna membosankan dan hanya omong kosong itu. Imran meneguk teh buatan Mirna tersebut tanpa meninggalkan setetes pun. Kebetulan saat ini Imran juga sangat merasa haus. Ia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang dimasukkan oleh istrinya itu di dalam minumannya. Siang tadi warung buka tidak? Tanya Imran. Tidak mas, 2 karyawan aku izin meliburkan diri, jawab Mirna bohong. Imran hanya beroh panjang saja sambil menikmati makan malam berdua di sebuah restoran yang lumayan mahal, karena hanya ingin membahagiakan Mirna seorang. Walaupun bonus dari bosnya tersebut habis hanya untuk duduk di tempat makan yang hanya menyediakan menu steak, Imran sengaja memilih restoran ini karena tidak ingin membuat Mirna kecewa.
Mas kenapa? Tanya Mirna memperhatikan Imran yang tengah memegangi pelipisnya. Tidak apa-apa. Sedikit pusing, jawab Imran tersenyum ke arah istrinya. Mirna tahu saat ini suaminya sedang bereaksi akibat meminum teh buatannya yang sudah ia bubuhi dengan serbuk pemberian dari Mbah Warong. Setelah selesai mereka berdua pulang ke rumah. Di dalam mobil Imran banyak bergurau yang hanya ditanggapi Mirna dengan kata iya ataupun berohria saja. Kamu mau tahu nggak kenapa Mas tadi tiba-tiba pusing? Tidak tahu. Mungkin gara-gara Mas tadi makan daging steak. Jelas Imran sambil terkekeh. Besok paginya Mirna kembali menyediakan teh hangat untuk suaminya tanpa Imran meminta terlebih dahulu. Bagi Imran saat ini adalah waktu bahagianya. Sama sekali Imran tidak ada prasangka buruk terhadap istrinya tersebut. Menurutnya ini adalah kebahagiaan luar biasa. Makasih ya sayang, ucap Imran sembari meneguk teh tersebut sampai tandas. Iya mas, mari kita makan dulu yuk, ucap Mirna mempersilahkan Imran dengan wajah dibuat-buat semanis mungkin. Ia mengambil makanan untuk suaminya. Imran sangat bersyukur hari ini. Ia tidak mau lagi membuat Mirna marah-marah dan akan menimbulkan keributan seperti biasanya. Apa mas lembur lagi? Tanya Mirna. Tidak tahu, nanti mas kabarin kalau mendadak, jawab Imran. Selepas pergiannya Imran untuk bekerja, Mirna bersiap membuka warung. Sedari tadi dua karyawannya tengah asik memasak sambil berbincang karena melihat keromantisan Mirna dengan Imran. Ayo cepat fokus kerja saja, tegur Mirna. Mbak Mirna beruntung sekali ya mendapatkan suami begitu ramah dan ganteng lagi, puji salah satu karyawannya. Iya, pekerja keras pula, timpal yang satunya. Mirna hanya berdecih pelan mendengar penuturan dua karyawannya tersebut yang sedang memuji suaminya yang dilihatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wisnu. Kalau kalian berdua mau ambil, ambil aja, jawab Mirna dengan santainya. Mereka berdua hanya tertawa saja mendengar penuturan Mirna. Jarang-jarang bosnya bisa bergurau begini. Gak berani ya, seru yang satunya sambil tertawa renyah. Saat di warung ia sangat disibukkan dengan pekerjaannya yang hanya duduk manis di depan meja kasir. Mirna memperhatikan warung Busri yang tidak ramai seperti biasa. Padahal saat warungnya menjadi sepi, warung Busari lah yang sangat ramai. Mirna tersenyum sinis sembari menatap Busari yang tengah duduk santai tanpa ada melayani pelanggan satupun. Pikir Mirna pasti Busari kini sedang kesal melihat warungnya sudah kembali ramai. Ia juga tahu Busari kini sudah kalah saing dengan dukunnya saat ini. Rasain lo Busari, pasti sirik banget lihat warungku saat ini, gumam Mirna penuh kemenangan. Dari seberang jalan terlihat Iwan menuju warung Mirna. Tapi kali ini wajah Iwan seperti biasa saja, malahan terlihat lebih lemes. Mirna yang melihat Iwan begitu tanpa segan ia langsung menghampiri dan bertanya keadaannya. Bagi Mirna, Iwan adalah teman dan pendengar setianya. Tidak sungkan ia menanyakan hal-hal tersebut kepada Iwan. Kenapa kamu Wan? Tanya Mirna penasaran. Mukanya kok ketekuk gitu sih, sambung Mirna. Galau, jawab Iwan. Mirna terkekeh mendengar jawaban Iwan tersebut. Tidak pernah Iwan galau sebelumnya. Kamu kenapa? Kok seneng banget ya Mirna? Tanya Iwan penasaran. Karena sejak tadi Mirna terus tertawa dan berceloteria. Iya seneng banget malahan. Lihat tuh, jawab Mirna sembari memberikan isyarat mata kepada Iwan untuk melihat warung Busari yang sepi. Senang karena warung saingan Dek Mirna menjadi sepi, tebak Iwan. Mirna menganggukkan kepalanya sambil tersenyum.
Bukan karena puas melihat warung Busari menjadi sepi, tapi ia memang saat ini sangat bahagia atas berjalannya rencana dengan sempurna. Apalagi merasa sudah menuntaskan hasratnya bersama Wisnu tadi malam, yang ia sudah lama tidak dibelai oleh suaminya, yang dipikirnya tidak sedikit pun menginginkan untuk meminta nafkah batin kepada suaminya. Mirna sering ya mendatangi kediaman Mbak Waro? Tanya Iwan ingin menggali info lebih dalam lagi. Jarang juga. Ya, karena susah mencari waktu ingin pergi ke sana. Mas Imran bawaannya selalu marah-marah mah. Selalu melarang keras aku pergi ke rumah Mbak Waro, jelas Mirna. Oh, apa Mirna kemarin jadi pergi ke rumah Mbak Waro? Tanya Iwan menatap wajah Mirna dengan lekat. Iya jadi. Memangnya kenapa nanya-nanya begitu? Tanya balik Mirna. Tidak apa-apa. Ya cuma nanya. Jawab Iwan segera membayar makanannya lalu beranjak dari warung Mirna. Mirna duga Iwan menanyakan perihal begitu hanya ikut penasaran dengan Wisnu. Karena kemarin sebelum ia pergi ke kediaman Mbah Waro, Iwan banyak bertanya tentang Wisnu. Bahkan Iwan tampak terkejut dengan adanya Wisnu yang tinggal di sana. Hari semakin sore. Warungnya sudah tutup dan hanya meninggalkan 2 karyawannya yang sedang berberes. Sebelum Imran pulang dan menyiapkan teh khusus buat suaminya tersebut, Mirna pergi sebentar ke toko sembako. Ada beberapa bahan pokok yang sudah mulai habis. Mbak Mirna, ini daftar bahan yang harus dibeli, ucap karyawannya sambil menyerahkan selembar kertas. Mirna menyambut kertas tersebut lalu pergi ke toko sembako. Saat sudah sampai dan sedang asik berbincang dengan penjaga toko, tiba-tiba Busari datang sembari tersenyum ke arah Mirna. Beli gula 1 kilo dan teh 1 kotak, ucap Busari berdiri bersebelahan dengan Mirna. Setelah pesanan Busari ditotalkan, Busari langsung pergi, dan Mirna pun juga ikut beranjak pergi. Busari, tunggu! Panggil Mirna dari belakang. Ada apa Mbak Mirna? Tanya Busari dengan senyum ramahnya. Kenapa warung Busari menjadi sepi? Tanya Mirna tersenyum sinis menatap wajah Busari. Busari hanya tersenyum sambil berkata, ya mungkin belum rezeki. Alah, Busari, bilang aja dukun Busari kalah hebat, ucap Mirna menyunggingkan sudut bibirnya. Maksud Mbak Mirna apa ya? Tanya Busari bingung. Busari kan yang membuat warung saya menjadi sepi beberapa bulan terakhir ini. Dan ternyata Busari juga kan yang menanam tali pocong di depan warung saya. Dan tiba-tiba warung Busari yang menjadi ramai. Jujur saja Bu, jelas Mirna menampakkan muka kemarahan kepada wanita setengah baya tersebut. Bahkan waktu itu Ibu pernah menanyakan kenapa warung saya menjadi sepi dengan gelagat yang mencurigakan. Sambung Mirna dengan intonasi tinggi. Saya tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang yang diucapkan Mbak Mirna, jawab Busari. Halah bohong. Rasain warung Busari menjadi sepi. Mungkin ini karma. Ucap Mirna melongos pergi. Untungnya perdebatan Mirna dan Busari tidak ada yang mendengar, karena suasana sangat bising dengan kendaraan yang melintas. Saat di jalan Mirna sangat merasa puas. Sudah bisa menumpahkan rasa sesaknya di dada. Walaupun Mbah Waro belum menyebutkan siapa pemilik dari tali pocong tersebut dan yang menanamnya. Sesampai di rumah, Mirna secepatnya untuk mandi lalu membuatkan teh untuk Imran. Sengaja Mirna lebih dulu menyiapkan teh untuk suaminya, agar Imran tidak tahu bahwa ada sesuatu yang ia berikan. Singkatnya, 4 hari kemudian Imran yang selalu meminum teh buatan Mirna sudah sangat kelihatan efeknya. Imran kerap kali melamun dan tidak menyaut saat diajak bicara.
Kalaupun diminta pertolongan mengambil barang, ia selalu lupa bahkan mondar-mandir di dapur saat Mirna menyuruhnya mengambilkan pisau. Mirna tampak kesal terhadap Imran yang sering pelupa. Bahkan diajak bicara pun hanya diam tidak menanggapinya, dan harus diulangi beberapa kali kalau mengajak Imran bicara. Ya ampun, Mas kamu kenapa sih? Tanya Mirna dengan kesal. Maaf Mirna, mungkin Mas kecapean, jawab Imran merasa bersalah. Mirna menduga bahwa ini adalah efek dari ramuan yang diberikan oleh Mbah Waro. Mirna kira ramuan itu bisa membuat Imran cepat mati, tapi kenyataannya malah membuat Imran hanya tidak fokus dan linglung. Setiap harinya selalu menyusahkan Mirna. Bisa dikatakan Imran tidak ada manfaatnya lagi. Di kantor pun Imran banyak melamun dan sudah mendapatkan teguran dari bosnya. Pakaian Imran pun sangat acak-acakan saat ini, tidak serapi dan sebersih dahulu. Beberapa orang menilai bahwa Imran kini sedang banyak pikiran, karena orang tahu sang istri selalu berpenampilan mewah bak sosialita. Orang duga Imran depresi akibat Mirna selalu meminta barang-barang mewah yang Imran tidak bisa memberikan di luar kemampuannya. Siang itu, Mirna sedang asik melayani pelanggan yang sedang membayar makan. Beberapa di antara mereka yang mengenal suaminya banyak bertanya tentang Imran tersebut. Mirna, memangnya kenapa suamimu itu? Akhir-akhir ini dia hanya banyak diam. Apa Imran sakit? Sambungnya. Tidak tahu juga. Mungkin sedang pusing saja, jawab Mirna dengan santai. Jangan dibiarkan begitu saja Mir. Lebih baik bawa berobat ke psikolog atau psikiater. Mungkin Imran ada tekanan, usul pelanggannya. Ya, sudah aku sarankan untuk berobat, tapi masih marahnya menolak, jawab Mirna berbohong. Sebenarnya ia tidak pernah ingin membawa suaminya tersebut berobat. Sama sekali tidak ada niat. Mirna sengaja, ia ingin membuat suaminya itu mati secara perlahan. Banyak orang menyarankan Mirna agar Imran secepatnya dibawa berobat, tapi Mirna hanya mengiyakannya saja. Imran masih bekerja di kantor. Bosnya masih berbaik hati kepada Imran, pegawainya yang selama ini rajin dan tekun tersebut. Mirna, makanannya seperti biasa ya, ucap Iwan berdiri di hadapan Mirna yang kini memakai baju berwarna kuning. Siap Wan, jawab Mirna dengan semangat. Mirna mengantarkan makanan ke meja Iwan yang tengah duduk menunggu pesanannya. Ini Wan, silakan dimakan, ucap Mirna. Mereka berdua banyak mengobrol sesekali. Iwan menyinggung tentang Wisnu yang laki-laki dambaan Mirna. Bukan hanya ingin tahu, tapi Iwan sengaja agar Mirna bisa bercerita banyak tentang laki-laki berwujud palsu itu. Suami Mirna kenapa? Sakit ya? Iya Wan, jelas Mirna singkat. Malah sekali pikirannya membahas tentang suaminya itu. Sakit apa? Tanya Iwan. Entahlah, aku gak tahu Wan. Gak tahu juga, jelas Mirna. Apa ada yang mengguna-guna? Soalnya dilihat dari sakitnya Imran bukan sembarang sakit, ucap Iwan sengaja ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Imran. Iwan menduga memang sedang ada seseorang yang mengguna-guna. Mirna tampak kaget dengan penuturan Iwan. Tebakan Iwan sangat benar. Mirna diam berpikir sejenak untuk memberi jawaban yang pas agar Iwan tidak curiga kalau suaminya diguna-guna olehnya diri sendiri. Apa benar begitu ya Wan? Tanya balik Mirna seakan pura-pura tidak tahu. Iya Mirna, dari gelagatnya saja bisa dilihat bahwa ada seseorang yang sengaja mempermainkan Imran, jelas Iwan sembari melahap makanannya. Coba aja Mirna bawa suaminya ke tempat Mbah Waro,
untuk ditanyakan? Usul Iwan. Mirna tampak gusar. Tidak mungkin ia bawa Imran ke sana karena diguna-guna. Ya karena yang guna-guna Imran adalah ulahnya sendiri dari Mbah Waro. Tidak usah lawan. Mas Imran paling tidak suka dengan Mbah Waro. Nanti ku bawa ke dokter aja dulu. Jelas Mirna menolak usulan teman curhatnya tersebut. Kalau Imran tidak mau dibawa ke sana, coba bawa ke orang pintar lain. Abang ada nih kenalan orang pintar yang lain. Ya tak kalah hebat dengan Mbah Waro. Ucap Iwan sengaja ingin menyinggung. Oh begitu. Nanti saja Wan. Ntar aku coba ajak. Ya nanti aku ajak dulu Mas Imrannya. Jawab Mirna terlihat celingukan. Iwan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebetulnya Iwan sangat curiga dengan Mirna. Kalau ternyata Mirna lah yang meminta kepada Mbah Waro agar Imran diguna-guna. Ia memang tahu kalau Mirna ingin bercerai dengan Imran, tapi ia tidak punya alasan. Walaupun anak adalah alasannya, tapi Imran selalu menolak kalau alasannya itu terlalu kecil. Sore itu sepulangnya Imran dari tempat kerja kembali, Mirna pun menyuguhkan teh hangat, tapi kali ini bubuknya hanya sedikit dan sudah habis. Mirna tidak tahu nantinya kalau ia tidak lagi memberikan teh yang sudah dimasukkan bubuk tersebut. Apakah Imran kembali semula atau seterusnya begini-begini saja? Mungkin ini harus dipertanyakan lagi kepada dukun yang sudah memberikan bubuk tersebut. Mirna pun juga sangat merindu dengan kekasih misteriusnya tersebut. Mas, gimana kerjanya hari ini? Tanya Mirna. Sedangkan yang ditanya hanya nyelonong masuk ke dalam rumah. Sama sekali tidak menyahut, memberikan senyum atau pelukan seperti biasa. Sama sekali tidak. Mas, tunggu. Panggil Mirna sembari mengiringi langkah Imran sejajar. Imran diam mematung memperhatikan Mirna yang kini berada di hadapannya. Mungkin Imran berpikir kalau istrinya kini sedang memanggilnya. Kamu manggil Mas? Tanya Imran. Iya Mas, ini kubuatkan teh hangat. Jawab Mirna menyodorkan secangkir teh hangat yang asapnya sedang mengepul. Oh, makasih ya Mirna. Jawab Imran dengan ekspresi wajah datar. Sudah beberapa hari ini, senyum manis dan bersahaja itu hilang dari bibir Imran. Laki-laki yang dikenal ramah dan murah senyum itu sudah tidak pernah lagi begitu. Bahkan beberapa orang yang sering bertegur sapa dengannya sangat merasa aneh. Akhirnya banyak yang mempertanyakan apakah Imran sedang sakit, dan tidak sedikit orang yang mengusulkannya pergi ke psikolog atau ke psikiater. Mas, gimana tadi kerjanya? Tanya Mirna. Mas, gimana tadi kerjanya? Tanya Mirna berulang kali hingga membuat Mirna kesal. Baik, jawab Imran dengan singkat. Apa sudah gajian? Tanya Mirna. Belum. Mas, nanti bayar cicilan rumah sama mobilnya ya. Ucap Mirna mengingatkan Imran. Iya, 2 hari lagi loh Mas, jangan sampai lupa. Sambung Mirna. Iya. Mirna sedikit takut atas ulahnya sendiri. Bukan takut kalau suaminya akan gila atau bahkan meninggal dunia, tapi ia takut kalau suaminya tidak fokus bekerja. Bisa-bisa Imran akan diberhentikan oleh bosnya. Lalu ia akan kebingungan sendiri mencari uang. Sedangkan kreditan masih sangat banyak. Meskipun warungnya selalu ramai, tapi bisa dipastikan tidak akan mencukupinya. Uang simpanan Imran pun sudah ia ambil untuk dibelanjakan dan kini hanya tersisa sedikit. Mirna pun tampak sangat terbebani. Ia bingung kalau nantinya ia tidak bisa membayar, maka mobil dan rumah bisa ditarik. Di pikiran Mirna saat ini, secepatnya ingin mengakhiri rumah tangga dengan Imran. Mungkin itu akan nantinya bisa membuatnya lebih kaya, bebas dari cicilan. Mas, aku sore ini mau izin pergi ya. Ucap Mirna saat Imran duduk di tepi ranjang sembari menatap keluar jendela.
Iya, jawab Imran singkat. Tidak menanggapi seperti saat ia sehat yang kebiasaannya selalu banyak tanya. Oh ya, itu kalau kamu mau makan, ada tuh sisa makanan saat di warung. Tadi kuletakkan di dapur. Kamu bisa ambil sendiri kan? Ucap Mirna sambil bersiap-siap pergi. Imran hanya diam. Lalu kembali Mirna mengulangi ucapannya lagi, sampai Imran benar-benar meresponnya. Mas, kamu dengar kan? Ngerti tidak maksud aku? Tanya Mirna memastikan. Iya mas dengar, jawab Imran. Mirna mendengus kasar. Ia merasa sangat capek dengan tingkah Imran. Saat Imran linglung begini pun, suaminya itu masih saja tidak mau menceraikannya. Padahal Imran sudah lumayan parah. Cepat sana, mas makan ke dapur, titah Mirna. Kita makan berdua saja Mir, ajak Imran. Tidak mas, aku mau pergi sekarang, jawab Mirna. Kok kamu mau pergi? Ucap Imran dengan heran. Iya kan tadi aku sudah minta izin sama kamu sebelumnya. Baru saja tadi, jelas Mirna. Oh ya? Mirna menghembuskan nafas kasar. Lagi-lagi suaminya itu lupa sendiri akan ucapannya barusan. Kalau Mas Imran tidak menyambung begini, lama-lama aku capek mas. Pusing. Lebih baik kita pisah aja, ucap Mirna dengan lantang. Imran yang mendengar kata pisah sangat terkejut. Bahkan ia memohon-mohon kepada Mirna agar jangan sampai berpisah. Walaupun Imran sudah pelupa dan linglung, tapi ia masih ingat akan rumah tangganya dengan Mirna dan ingin terus mempertahankannya. Jangan, Mas tidak mau berpisah dengan kamu. Mas sangat sayang, ucap Imran sembari memegang tangan Mirna. Makanya kalau aku ngomong itu didengar, ucap Mirna yang dibalas Imran dengan anggukan kepala. Ya sudah, aku mau pergi sekarang, sambung Mirna setelah siap berpoles secantik mungkin. Mirna yang sudah cantik dan rapi serta seksi secepatnya melajukan mobilnya pergi ke tempat yang saat ini ia puja-puja. Hah, siapa lagi kalau tidak tempat kediaman Mbah Waro yang nantinya ia akan bertemu Wisnu juga. Jalanan yang lenggang kini Mirna melesat laju. 1,5 jam yang ia tempuh dan tiba di kediaman Mbah Waro menunjukkan waktu sudah maghrib. Walaupun tidak terdengar suara azan, tapi sudah bisa dipastikannya karena langit sudah gelap ditutupi awan hitam. Tidak seperti sebelumnya saat Mirna belum pernah ke sini. Ia sangat lama dalam perjalanan dan sedikit tersesat saat menuju ke rumah Mbah Waro, sang dukun kepercayaannya. Mirna turun dari mobil dan segera menuju rumah Mbah Waro. Sedikit diselimuti rasa takut karena di sekitar rumah Mbah Waro yang gelap gulita dan dikelilingi semak-semak belukar mampu membuatnya bergidik ngeri. Dengan cepat ia mengetuk pintu dan memanggil Mbah Waro sambil menyebutkan namanya agar Mbah Waro tahu siapa tamu yang kini mendatangi kediamannya. Masuk, titah Mbah Waro. Maaf Mbah, saya datang lagi ke sini, ucap Mirna. Iya, mau apa? Tanya Mbah Waro belak-belakan. Mirna menjelaskan bahwa ia kembali datang ingin kembali meminta ramuan bubuk untuk suaminya. Mirna juga bercerita tentang efek yang kini sudah ditimbulkan oleh ramuan itu. Tapi masalahnya Mbah, suami saya masih ingat dan tidak mau menceraikan saya. Padahal sudah beberapa kali saya meminta, jelas Mirna. Itu saja, tanya balik Mbah Waro. Kembali Mirna menceritakan kegundahan hatinya saat ini. Kalau ia dan suaminya bercerai, apa bisa dipastikan Mirna juga dengan cepat bisa memiliki harta gaib itu? Karena Mirna sangat khawatir kalau nantinya tidak akan bisa membayar cicilan rumah serta mobil. Apa bisa secepatnya Mbah? Tentu saja bisa. Nanti saya akan bantu, jawab Mbah Waro sembari tersenyum.
Setelah berbincang-bincang masalah yang ditakutkan oleh Mirna, kini sesekali Mirna melirik rumah Mbah Waro sembari memastikan apakah Wisnu ada di sini. "Sebaiknya kamu cepat pulang dan berikan ini nanti pada minuman suamimu," ucap Mbah Waro sambil menyerahkan bontelan kain merah kecil yang entah apa isinya. "Apa ini, Mbah? Apa efeknya akan masih sama seperti sebelumnya? Atau bahkan Mas Imran langsung meninggal dunia?" "Lihat saja nanti reaksinya." Oke, kita beralih ke sudut pandang Imran. Menjadi seorang suami yang bekerja kantoran, pergi pagi pulang sore, hingga lupakan memberikan perhatian kepada istri, menjadi tempat untuk berkeluh kesahnya. Aku sangat menyesalinya, karena selalu disibukkan dengan pekerjaan yang tiada pernah habis. Bukan tanpa alasan aku selalu sibuk bekerja, bahkan kadang mengambil lembur hanya untuk mendapatkan uang lebih dan membayar cicilan setiap bulannya yang mampu membuat pikiranku terganggu, yaitu hanya untuk mengabulkan permintaan Mirna, seorang istriku yang sangat kucintai. Walaupun Mirna juga ikut membayar cicilan itu sedikit, lumayan untuk meringankan bebanku. Kami yang sudah lama menikah tapi belum mendapat buah hati, hingga aku terus menguatkan Mirna agar ia tidak pergi dari sampingku. Mungkin hanya masalah waktu saja, sebab kami berdua sudah periksa ke dokter kandungan, dan kami berdua tidak punya masalah apapun. Maka dari itu aku selalu berharap dan lebih bersabar untuk menunggu kehadirannya. Kerap kali aku melembur dan Mirna merasa kurang kasih sayang serta perhatian. Karena sehabis pulang kerja, aku selalu kecapean dan tujuan utama hanya ingin merebahkan bobot ini di tempat tidur. Sempat beberapa bulan warung yang dikelola Mirna menjadi sepi. Entah kenapa kalau masalah rasa masakannya enak seperti biasanya. Hingga saat itu Mirna sangat resah, sedangkan kebutuhan hidup terus melonjak naik. Karena istriku itu hobi berbelanja, yang dia mau pasti dibelinya. Aku seorang suami hanya mengiyakan saja dan memberikan kepuasan secara materi, karena itu adalah hiburan satu-satunya Mirna untuk menghilangkan rasa sepi sendirian di rumah. Sejak warung Mirna menjadi sepi, maka awal mula aku merasa kini Mirna sudah mulai berubah. Tapi aku menyemangatinya dengan kata-kata sabar. Aku tahu Mirna sangat dekat dengan seorang kuli bangunan yang bekerja tidak jauh dari rumah kami ini, dan itu adalah pelanggan setia Mirna. Iwan adalah namanya. Sejak dari awal aku merasa laki-laki itu menatap Mirna sangat berbeda, hingga kulihat sampai sekarang mereka sangat akrab. Aku yang sibuk kerja, dan kalau malam hari aku cepat tidur. Bahkan saat Mirna berbicara tentang masalah apapun, tidak jarang aku ketiduran karena kelelahan bekerja setiap harinya. Aku tahu mereka berdua sering mengobrol saat di warung, dan mereka pun masing-masing sangat terbuka. Mirna yang ku ketahui hobi mengobrol, mungkin ia sering menceritakan tentang rumah tangga kami yang kini mulai renggang. Keseringan curhat dengan Iwan tersebut dan berkeluh kesah tentang warung yang kini menjadi sangat sepi. Maka Iwan memperkenalkan dengan seorang dukun. Ya, sejak hari itu Mirna terus meminta izin agar warung kami diperiksa kepada dukun tersebut, yang kata Iwan beliau adalah seorang yang sangat hebat. Dari awal aku tidak pernah setuju untuk mendatangi tempat dukun itu, tapi Mirna terus memaksa hingga aku mengiyakannya, dan akhirnya kami pergi berdua. Dan betapa dibuatnya terkejutnya kami saat tahu ada tali pocong yang tertanam di depan warung kami. Dan sewaktu pulang dari tempat dukun itu, secepatnya kami menggali tanah itu, dan ternyata benar memang adanya.
Kurasa itu sangat aneh, karena tanahnya pun seperti baru saja digali juga. Sesuai kesepakatan, barang tersebut kami bawa ke tempat Mbah Waro untuk dijadikan apa oleh beliau. Kami berdua tidak tahu menahu, tapi yang ku dengar akan dibakar oleh beliau. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.